Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga Anda semua tetap diberikan rahmat, kesehatan, dan sukacita. Kembali pada hari ini, saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di depan orang supaya dilihat. Sebab jika demikian, kalian takkan memperoleh upah dari Bapamu yang di surga." Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berdoa, jangan berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, melalui bacaan Injil pada hari ini, saya dapat merenungkan bahwa bukan apa yang dilihat oleh mata manusia yang menjadi penting, melainkan apa yang dilihat oleh Bapa itulah yang sangat penting. Dalam bacaan Injil pada hari ini dikatakan, ketika engkau memberi sesuatu, tidak usah digembar-gemborkan. Pada zaman sekarang orang mau sumbang harus foto dulu, ya selfie dengan barang sumbangan. Kadang kita dalam permenungan saya, kadang orang yang menerima sumbangan itu ketika difoto dia merasa malu. Bukan karena dia gengsi. Maka kita diajak oleh Tuhan untuk memberi dengan keikhlasan hati, bukan untuk dilihat dan dipuji oleh orang. Manusia hanya bisa memuji kita di dunia ini, cuman sebentar. Tapi mari kita cari pujian dari Allah yang tidak akan pernah berhenti. Lakukan itu dengan keikhlasan hati, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kemudian Yesus juga mengajarkan kepada kita ketika kita berdoa. Mari kita berdoa dengan segenap hati. Bukan untuk dipuji orang atau dilihat orang bahwa kita tuh selalu setia berdoa, rajin berdoa. Bukan. Tapi doa harus lahir dari kerinduan hati untuk datang berbicara dengan Bapa yang tersembunyi itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, dalam doa kita berjumpa dengan Allah. Dan dengan perjumpaan itu kita memiliki kerendahan hati, keikhlasan hati untuk hidup berbagi dengan orang lain. Dan dengan berdoa,
kita memancarkan belas kasih Allah dalam kehidupan kita. Maka mari kita berdoa bukan untuk dilihat atau dipuji orang. Kemudian dikatakan lagi ketika berpuasa, jangan murah mukamu supaya dipuji orang bahwa kamu puasa. Bukan. Berpuasa itu sesuatu yang harus lahir dari dalam keinginan, kerinduan. Bukan untuk dipuji dan dilihat orang. Mari kita lakukan semuanya itu. Agar Bapa kita yang tersembunyi itu membalas kita. Bukan supaya kita dipuji oleh orang lain. Dikatakan secara jelas tadi, bahwa Bapa kita tahu apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Maka lakukan yang terbaik untuk kemuliaan Allah. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Pada kesempatan ini, kami berdoa bagi kaum muda kami di mana saja mereka berada. Berkati kaum muda kami. Jauhkan mereka dari gangguan-gangguan yang membawa mereka semakin jauh daripadamu. Jauhkan mereka dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapanmu. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu untuk membimbing dan mendampingi mereka. Biarlah hati mereka selalu terbuka pada kehendak-Mu. Sentuhlah hati kaum muda-mudi kami, agar mereka juga mau memberikan diri secara total untuk mengabdi dan melayani Engkau. Berkatilah juga cita-cita mereka, agar apapun yang mereka rindukan boleh tercapai. Biar kelak mereka menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.